Di jantung kota Gresik, PT Petrokopindo Cipta Selaras berdiri kokoh sejak 18 April 1990 sebagai entitas anak Yayasan Petrokimia Gresik. Bergerak sebagai perusahaan logistik, bidang-bidang usaha kami meliputi perbengkelan dan otomotif, armada angkutan, persewaan alat berat, pergudangan dan MBU, perdagangan barang dan jasa, proyek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada segenap undangan perwakilan perusahaan peserta turnamen Futsalisme tahun 2023 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini Jumat 24 Februari tahun 2023 dalam rangka acara technical meeting gelaran turnamen Futsalisme yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret tahun 2023 mendatang. Ketiga, Bapak Nur Soleh. Yang ketiga adalah presentasi technical meeting oleh Ketua Panpel Bapak Sugiono. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima adalah pengundian tim. Dan yang terakhir adalah penutup. Guna menghabiskan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua HUT PCSK ketiga kepada Bapak Nur Soleh, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk memberikan kata dua kata kepada Bapak sekalian. Jadi pada hari ini adalah awal PCS mengundang Bapak sekalian dalam rangka untuk turnamen futsal yang nantinya Nun Sewu. Jadi turnamen ini tidak seperti turnamen yang seperti kompetisi yang resmi Pak ya. Jadi saya titip aja, nanti PCS jangan diajar lah. Baik, yang terhormat perwakilan dari Petrokimia Gresik Group yang dalam hal ini Petrokimia Gresik, Petrokimia Kayaku dan Petrokimia Gresik. Yang kami hormati Bapak atau saudara yang mewakili Yayasan Petrokimia Gresik Group yang dalam hal ini dari rekan-rekan GCS, dari rekan-rekan AGG, dari rekan-rekan Gelar Sarana, TGF dan Fokus Janitra. Yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili Kadga PG, yang mewakili AIG dan PT Smelting dan juga PT Jordan Abadi. Tidak lupa kami hormati Bapak atau saudara yang wakil dari dunia perbankan yang dalam hal ini dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI, dan yang terakhir kita lupa saya hormati perwakilan dari asuransi Gaitania yang jauh-jauh dari Surabaya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan saudara sekalian di Petrokopindo Cipta Selaras ini dalam rangka untuk melaksanakan technical meeting. Jadi acara pada HUT PCS yang ketiga ini adalah acara yang pertama Pak. Kita mencoba untuk mengundang dari saudara-saudara kita yang ada di lingkungan grup di kawasan Petrokimia Gresik, terus juga saudara-saudara kita yang ada di perbankan dan asuransi, dengan harapan dengan adanya turnamen futsal sederhana ini nantinya bisa menjadikan kita yang selama ini sudah sebagai saudara, kita yang selama ini sebagai mitra bisnis, nantinya semakin erat hubungan kita, tidak hanya di dunia usaha atau bisnis, tapi juga di acara yang bersifat olahraga. Jadi kami mohon izin, barangkali nanti di acara futsal yang PCS adakan ini ada kekurangan atau hal-hal yang jauh dari sempurna. Di awal yang bahagia ini kami mohon untuk dimaklumi Pak. Karena ini adalah baru pertama kali PCS adakan, saya rasa kami sadar bahwasanya kegiatan yang kami adakan ini
mungkin masih banyak catatan-catatan yang insya Allah di tahun kedepannya kita juga akan berusaha lebih baik lagi. Di acara futsalisme ini, jujur aja Pak, kami nanti ada sedikit hiburan ya Pak ya. Jadi kami ingin atau PJS ingin memberikan yang terbaik, menghibur dari para undangan Pak. Jadi Pak Sugiono kemarin sudah mengkontak penyanyi Happy Asmara. Jadi beliau 1 minggu yang lalu sudah kontak ke Happy Asmara. Rupanya karena ada kesibukan, hanya Happy Asmara belum bisa datang Pak. Jadi kami nanti carikan dia Happy Asmara KW lah Pak. Iya. Jadi kami nanti akan di awal pembukaan Pak, kami akan hibur dengan kita ada elektron Pak. Jadi kita ada insya Allah ada 2 atau 3 penyanyi Pak, yang insya Allah penyanyinya ini sesuai dengan request dari teman-teman yang ada di sini. Jadi silakan nanti barangkali di acara bukan itu ada request lagu-lagu yang heboh, monggo. Asalkan harus nyawer. Baik, Bapak, Saudara yang saya hormati, mungkin itu sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sebagai saudara yang nantinya kita akan saling menyokong, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Baik itu dari sisi persiapan sebagai mitra bisnis maupun sebagai pribadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf barangkali sajian yang kami sajikan ini masih kurang baik. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Soleh atas sambutannya. Lalu untuk rangkaian acara yang ketiga yaitu presentasi technical meeting oleh Ketua Panpel Bapak Sugiono. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin duduk sini ya, kondisional aja. Salam kenal bahwa acara ini akan terkemas dengan baik, lancar, juga tidak luput kemeriahannya terjaga seperti itu. Dan disampaikan Bapak sore tadi, kita ada hiburan elektron. Harapan saya juga ada interaksi supporter, termasuk nanti penonton juga dari teman-teman perusahaan yang hadir. Dan juga nanti ada best supporter juga, biar ada rangsangannya berasa gitu. Jadi saya mohon dukungannya rekan-rekan di sini untuk lebih memeriahkan suksesi acara ini seperti itu. Oke, lanjut untuk peraturan pertandingan. Mungkin sebelumnya sudah saya share di grup ya. Mungkin kalau misal saya sudah saya share ke grup, mungkin beberapa rekan-rekan sudah mempelajari, mungkin sudah dipelajari. Nanti ke depannya tekniknya lebih ke khusus nanti ada kita diskusi aja lah, nanti ada diskusi. Tapi sebelumnya itu nanti ada sekilas nanti akan ditampilkan sama teman-teman tim kreatif. Bukan di sini di antaranya 1, pemain yang bertanding di PCS Futsalisme 2023 minimal kelahiran tahun 1993 atau 30 tahun. 2, setiap tim yang bermain wajib mengisi daftar susunan pemain atau DSP yang telah disediakan oleh panitia paling lambat 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Daftar susunan pemain Pak. Kalau untuk DST besok siang. Selasa Mas. Senin siang. Saya terima DST. Oke, 3, kuota pemain yang didaftarkan maksimal 14 pemain. 4, pertandingan dimulai pada jadwal yang ditetapkan oleh panitia. 5, setiap tim peserta harus memiliki kaos tim yang dipakai pada setiap pertandingan. Apabila ada pemain yang tidak membawa kostum atau tidak seragam, maka tidak boleh mengikuti pertandingan tersebut. Oke, nomor 6, apabila dalam sebuah pertandingan kedua tim memiliki kostum yang sama, yang mana hal tersebut menyulitkan wasit untuk membedakan tim satu dengan tim yang lain, maka tim yang disebutkan di akhir atau tim away menggunakan kostum
mengganti kostum. Jika tim yang diharuskan untuk ganti tidak memiliki kostum, maka menggunakan rompi. Jadi rompi akan disediakan oleh panitia. Itu. 7. Nomor punggung pemain di dalam tim adalah bebas kecuali angka 0 atau 00. Jadi 0 sama 0 tidak kami perbolehkan seperti itu. Nomor 8, menyetorkan uang jaminan 100.000 kepada panitia saat menyerahkan DSP sebagai uang jaminan kartu. Di mana di peraturan sebelumnya kan ada memang denda kartu. Kalau untuk kartu merahnya 25, kartu kuningnya 15.000 seperti itu, Bapak. Lanjut, Mas. Oke, nah 9. Setiap tim yang bertanding wajib didampingi minimal 1 ofisial terdaftar minimal. 10. Pemain yang masuk line up yang terlambat datang masuk ke lapangan pada waktu kick off yang sudah dimulai hanya diberikan toleransi 10 menit setelah kick off. 11. Setiap peserta diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjunjung tinggi. Oke, lanjut aja. Ini Oke, 12. Lihat aja, nggak saya baca terpanjang. Nah, nomor 13. Ini penting. Bila tidak ada kepuasan dari tim peserta, tim tersebut dapat memberikan protes kepada ketua penyelenggara dan kita akan mediasi bersama dalam penyelesaiannya. Kenapa saya bilang mediasi? Satu hal bahwa aturan di sini saya juga nggak mau terlalu saklek atau ketat, karena tujuan kita di sini juga silaturahmi. Sebisa mungkin kalau ada permasalahan, protes atau apapun masalah teknis, absen dan segala macamnya, kita bicarakan mediasi dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Pak. Berarti kita lebih menjaga sebuah friendship, persahabatan, bahwa kita ini nggak harus gontok-gontokan. Jadi setiap masalah yang terjadi di turnamen ini, di futsalisme ini, kita selesaikan dengan cara baik-baik. Seperti itu. Oke, 14. Peraturan pertandingan ini dapat ditambah atau diubah oleh panitia penyelenggara untuk menyempurnakan peraturan pertandingan PJS Futsalisme 2023. Jadi dari 14 poin peraturan khusus ini, setelah ini kita mungkin akan diskusi, tanya jawab. Terus ada tambahan satu lagi yang saya tambahkan untuk masalah pemain, mungkin terlewatkan juga. Jadi aturan pemain yang bisa mengikuti futsalisme ini kan karyawan tetap, karyawan kontrak atau PKWT, harian atau outsourcing. Seperti itu. Sudah jelas, nanti di aturan sudah saya sebutkan. Dan juga peraturan khusus kita juga sudah baca, sudah saya sampaikan. Nah, untuk sesi yang berikutnya ini kita diskusi flooring. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan perusahaan ke panitia, ke saya, nanti mungkin bisa saya jawab atau kita diskusikan bersama. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Cuma satu aja yang perlu saya garis bawahi di peraturan khusus pertandingan poin 1. Yang mohon maaf, ini juga saran dari manajemen kami juga. Kalau kita ngomong peraturan pertandingan di situ minimal kelahiran 93. Yang mohon maaf lagi, Bapak tahu sendiri kalau Geraha rata-rata usianya 55 mau mendekati pensiun. Artinya kami memaksakan dengan ikut turnamen ini, kalau memaksakan dengan usia yang sedikit rawan, apalagi oke, kita bicara silaturahmi. Kalau kita mau kompetisi, ego masing-masing pemain itu akan membawa nama baik perusahaan masing-masing. Apakah peraturan itu tidak bisa dilunakkan dengan peraturan yang disebutkan di bawah yang tadi Bapak sampaikan, outsourcing, kontrak, tetap maupun karyawan yang organik. Artinya tidak ada ketentuan usia. Mungkin Bapak dari Geraha mungkin belum saja dulu, saya tetap nanti yang lain dulu, nanti 3 atau 5 pendapat nanti baru kita jawab terakhir ya. Oke, lanjut, yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aga dari Smelting. Ini mau menanyakan terkait yang tadi bilang yang kontraktor, outsourcing, itu kira-kira misalkan subkontraktor ya, atau main kontraktor dari PT Smelting sendiri itu apa bisa ikut? Abdi Pak dari petrokimia. Ini tuh mau nanya jadwal tentang pertandingan
kapan Pak? Soalnya para klien kita kerjanya berbarengan sama dengan perusahaan Pak. Oh gitu. Ya mungkin nanti kita keluarkan yang 40 ke atas. Oke, yang siap. pensiun kan kerjanya buat fun. Oke. Jadi kita setuju. Siap. Nanti kita jawab ya kalau sudah selesai. Apa itu? Kita jawab. Oke, yang lain ada lagi yang lain. Ada pertanyaan atau setelah saya jawab ini yang 3 ini dulu? Oke, saya jawab dulu. Oke, makasih teman-teman rekan-rekan yang ada di sini atas pertanyaan diskusi ini. Untuk pertanyaan pertama dari teman Graha, masalah usia yang 30 tahun ke atas nanti. Memang aturan ini kami buat sebenarnya berdasarkan analisa kita dengan teman-teman internal kita, pengalaman juga sebelum kita mengadakan turnamen ini waktu Oktober ceria, termasuk melihat turnamen-turnamen yang lain yang pernah diselenggarakan di sekitaran Kota Gresik. Kebetulan acara ini, futsalisme ini memang bukan sebuah turnamen yang punya rivalitas tinggi. Harapan kami, kita di sini memperingati perusahaan kami, harapan kami ada rasa keakraban yang terjadi. Jadi menghindari sebuah rivalitas tinggi, benturan-benturan yang keras yang menjurus namanya memang benar. Setiap tim yang bertanding itu membawa nama. Oh, aku mau perusahaan ini, aku itu menang. Itu manusiawi bagi saya. Tapi hadirnya kami tujuannya untuk membatasi semua ini. Tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Makanya kenapa kita pakai usia 30A? Tujuannya hanya itu, untuk menghindari kekurangan pemain. Kurang lah ya. Banyak 30 ke bawah. Solusinya apa? Ada pemain di bawah 30. Saya bisa ngasih di bawah 30, tapi kuota nggak bisa. Kalau saya pakai turunkan lagi grade-nya, malah nanti hilang 30 ke atasnya. Bisa, ini saya hanya melempar solusi aja ya, nanti tinggal kita diskusi. Bisa kita kasih di bawah 30, tapi kuota berapa orang seperti itu. Nah, itu gimana? Kalau saya pribadi, saya sebagai panitia, maaf saya nggak bukan pribadi, saya sebagai panitia maunya 30 tetap jalan dengan skema yang awal. Tapi karena case teman kita sahabat kan ya, saya akomodasi dulu. Ya apa gitu loh. Ya apa teman-teman yang lain? Kita tambahin pemain yang di bawah 30 berapa orang? Atau gimana? Atau tetap lanjut 30 terus gitu. Boleh apa cara nih gerak pemain gitu. Gimana teman-teman semua rekan-rekan di sini? Saya dibantu ini. Gimana? Kalau dibilang usia 45 sih ada, tapi nggak bisa main bola, pokoknya asal Bukan aman. kan dia nggak boleh benar. Nggak apa-apa lah Mas Jono. Iya, Kami tetap ikuti aturan bersama aja. Iya. Karena kalau di sini hampir 80% sudah siap, silakan tetap kan nggak mungkin menolak dengan aturan yang sudah disepakati. Artinya tetap kami support, jangan mencari pemain, pokoknya tampil gitu. Oke, tapi satu hal untuk teman-teman semua, lebih menjaga kondisivitas dalam permainan, dalam artian hindari benturan yang sangat berbahaya. Harapan saya seperti itu. Ya, kita di sini bukan cari menang yang utama, tapi cari kebersamaan. Masalah menang bonus lah, seperti itu ya. Harapan saya seperti itu. Anggap aja acara futsalisme ini bukan sebuah turnamen umum yang punya gengsinya pun enggak. Kita tetap persahabatan nomor 1. Jadi harapan kami penanggung jawab tim bisa memberikan arahan edukasi ke pemain-pemain bahwa hindari benturan-benturan yang sangat membahayakan. Ya, Mas, seperti itu harapannya itu. Kedua, pertanyaan dari Smelting masalah pemain masyarakat subkon di peraturan khusus sudah tercatat tadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau PKWT, area outsourcing. Ini juga sempat saya bahas dengan Bapak Musoleh, kebetulan dia membawai bagian SDM. Jadi untuk permasalahan subkon ini juga sebenarnya kalau sesuai aturan memang ternyata nggak bisa di subkon. Jadi outsourcing pun itu harus outsourcing memang dari perusahaan itu. Ini salah satu saya analogikan contoh aja ya, perusahaan petrokimia. Petrokimia juga banyak subkon, termasuk Petrokopindo ini masuk ke petrokimia. Misalkan subkon boleh, berarti pemain Petrokopindo bisa membela Petro, kan seperti itu. Nah, seperti itu. AJG, FJM bisa juga membela petrokimia di futsalisme ini kalau pakai subkon diloloskan, boleh.
Nah, seperti itu Pak. Sebenarnya kalau bisa kita tidak pakai subkon seperti itu. Gimana? Saya tambahin Pak. Iya. Berarti secara garis besar, misalkan yang gendang itu smelting ya, Iya. berarti hanya karyawan itu smelting, gitu ya. Jadi kalau outsourcing itu Iya, biasanya Mas. jadi kalau di PCS itu laku berkontrak dengan PCS. Oh, tak PCS, sorry. Oh, nah, yang dimaksud support level kan seperti yang disampaikan Pak Jono. Kalau di tempat Bapak kan ada PT-PT yang itu ya. Pak? Iya. Nah itu kalau kita apple dengan petrokimia, kan Sama, ya, benar. mungkin sama mungkin kalau itu sih kayaknya kurang kali ya Pak. Iya. Cuma barangkali di rekan-rekan yayasan Pak. Ya, Yayasan ini kan jumlah karyawannya kan ribuan ya Pak. Barangkali ini ada masalah yang nanti harus kita Iya, betul. kita pecahkan bersama lah Pak. Kalau memang kasusnya itu yayasan ini jumlah karyawannya juga nggak terlalu banyak Pak. Takut ya. Nah, kebetulan di sini kan ada namanya outsourcing pakai dari keamanan FGM. Iya. Nah, kita harus fair Pak. Kalau Iya. nanti barangkali keamanan diikutkan dalam tim boleh. Tapi kalau yang biar lain nggak boleh, rasanya nggak fair kan? Iya, betul. Monggo kita sepakati seperti apa. Kalau memang dengan katakan yayasan yang terbatas itu nggak apa-apa kita pakai outsourcing, tapi maksimal 2 orang. Iya, seperti itu. Monggo, karena yayasan ada. Monggo Mas Arif. Mas Arga, ya mungkin benar yang dikatakan Pak Soleh juga. Kalau memang ada sebuah keterbatasan pemain, termasuk jumlah karyawan yang ada di perusahaan itu, mungkin yayasan, mungkin juga AJG. Dia banyak subkonnya, ya mungkin kita bisa memberikan apa itu solusinya ya. Boleh pemain subkon tapi batas mungkin 2 seperti itu Pak Soleh ya, seperti itu. Tapi kalau memang dirasa cukup tanpa subkon pun nggak ada masalah, lebih bagus kita sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga dari teman-teman Petro, apa? Oh, ada lagi? Oh ya mau. Sorry. Ini Pak ya, berarti nanti untuk keputusannya kan belum ada lagi Pak. Maksudnya ini nanti pakainya jadinya Ya, tahu semuanya. ya, makasih. Ya, jadi intinya kita tanpa subkon ya. Jadi karyawan tetap, karyawan kontrak, sama apa itu harian outsourcing seperti itu. Yang Jadi penting efek ya. di kontrak. Ya. Ini maksud ya Pak ya. Kalau dari yayasan itu sudah disampaikan Pak Soleh tadi. Kami karyawan yayasan organik cuma 11 orang. Iya. Dan 6 diantaranya 7 diantaranya itu perempuan. 7 diantaranya itu perempuan. Siapa Pak ikut kan? Kita cuma ada 4. Oh, 4. Laki-lakinya cuma ada 4. Ya, berarti kurang. Iya, itu gimana? Ah, Kita ini Pak. mau yang Pak Soleh tadi, kita mau memasukkan outsourcing kami. Ya. Ada security itu sama driver. Nah itu mereka itu ikut FJS. Nah, seperti itu. Mungkin bisa coba yang buat agak tadi. Kalau ini kan sifatnya fun ya Pak. Kompetisi itu fun. Kita bersama kita ya. Di kala saudara kita ada yang memang sangat terbatas ya Pak. Kan nggak mungkin kalau kita bersaudara itu cuma nggak besar. Rasanya kok kurang bijak ya. Kalau saya sepakat boleh, tapi ada kan pemain 5 ya Pak. Iya. Kalau yang dominan itu pemain asing lah, rasanya kurang baik ya. Ya mungkin tadi 3, 2, maksimal 2 pemain. Yang dimaksud dana itu waktu dalam pertandingan atau yang kita daftarkan, yang kita dalam pertandingan ya. Yang main Yang kita daftarkan Pak, itu harus ada maksimal 2 apa dari kontraktor lah katakan dari outsourcing. Bisa jadi main 5, kalau kita maaf ya, kalau kita nggak batasi 2 itu Pak, Bapak ambil kata dari subkon ada 5 orang, semua 5 orang. Ini nantinya tak kurang yang asli dimainkan. yang Betul. Ini waktu dalam pertandingan kan. Betul. Nanti gini ada untuk masalah penambahan yang subkon yang 2 tadi ya, itu bisa dimainkan 2 gitu, hanya 2 di permainan gitu. Nggak main juga nggak apa-apa, tapi main 2. Gantian juga nanti yang ganti kan dari yang Iya, betul, seperti itu. Kan untuk supaya nyukupi pemainnya nggak kurang. Ini perlu didetailkan. Iya. Kalau saya dari Pak Ari, bisa jadi subkon yang didaftarkan dari 14 itu bisa 10 dibandingkan 2.
dia ganti dua kan, dan Sukong itu kan juga maksud saya 2 dari 14 itu ada 2 subkon, 2 orang yang di subkon. Kita itu dimakan full Yayasan ini nggak perlu, soalnya tadi berapa 11? 4 Pak Soleh. 4 kalau kita kasih kuota 2 dari subkonnya mereka ya teman-teman security FJ 6, berarti cadangan 1. Bener ya gimana tuh? Mungkin ada Mas Satria bantu ini gimana Mas? YP gini gimana? Guys, ya Pak. Jadi kalau memang lihatnya person to person memang ada satu tim yang memang kondisinya begitu geraha sudah kita selesaikan, terus ada yayasan. Memang kita ada toleransi yang cukup tinggi kalau memang pemainnya cuma 4 kan jadi nggak bisa main. Iya. Cuman kalau kita mengiyakan permintaan dari yayasan, takutnya mereka ke tim lain itu aja sih. Betul. Kalau kami sih mending ya usulnya sih mending fokus ke peraturan. Cuma kalau memang toleransi yang sudah ditawarkan mungkin 2 subkon tadi sudah diusulkan dan masih dirasa masih belum bisa ya gimana lagi. Tetap kan dasarnya tadi peraturan yang sudah dibuat Pak. Itu aja sih kalau usul dari saya. Terima kasih. Oke, gini aja untuk yayasan Mas Ali, kita putuskan aja kita tambah untuk subkon 2 aja ya. Jadi karena mana nanti kasih kesempatan untuk tambah 2. Jadi mau nggak mau harus dimaksimalkan nanti. Tekniknya gimana sama sebagai penanggung jawab bu jamu ini kayak apa kayak seperti itu kan? Ya, seperti itu Mas Ali ya. Ambil 2 ya dari teman-teman nanti yang security ya dari FC. Jadi mungkin nanti security-nya bela tim lain ini kayak FCM-nya sendiri. Seperti itu. Oke Pak, lanjut untuk yang pertanyaan dari pintu ini jadwal kita mulai di hari Selasa tanggal 28. Kita mulai kick off itu jam 5 sore sampai jam 21 untuk hari pertama. Pertandingan ada di lapangan A dan B. Lapangan C untuk pembukaan saja. Jadi kita fokus di lapangan mini yang kecil. Karena juga saya mikir usia jangan level-level nanti ngos-ngosan. Gimana? Itu Selasa itu dibuat tikus itu. Oh iya. Selasa. Enggak sudah saya belum. Belum Pak, terus minggu. Senin. Saya sudah komunikasi Selasa kita pakai. Jadi pulang Selasa ini. Wah, itu juga aneh. Gini ya, tetap fokus kita tetap di 28. Nanti masalah hal seperti itu nanti saya infokan ke grup besar juga. Jadi tetap sesuai jadwal tanggal 28 kita pembukaan di lapangan C, tapi untuk pertandingannya di lapangan A dan B. Tanggal 28 mulai jam 5 untuk pertandingannya. Pembukaannya mulai jam 4. Itu ya harus ada perwakilan. Harapannya harus ada perwakilan. Untuk seremoninya nanti harus ada perwakilan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ya, untuk supporter minimal 10 orang, maksimal 15 orang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa saya. Ya ada lagi, monggo. Pak, mohon izin bertanya Pak. Ini saya dari perwakilan dari seluruh Indonesia. Iya. Ya, saya mau menanyakan untuk peraturan umum Pak ya. Itu di poin nomor 7 itu dijelaskan tidak ada pemutihan terhadap sanksi kartu kuning maupun kartu merah. Seumpama di tim kita Pak ya, di final itu mendapatkan kartu kuning atau kartu merah, untuk pertandingan selanjutnya itu kan nggak bisa mengikuti pertandingan Pak. Ketika finalnya itu ada pemutihan atau enggak? Itu di finalnya ya? Iya. Sama wasit. Ya. Untuk tim medis bagaimana Pak? Apa sudah disediakan ketika? Untuk tim medis kita dari panitia sudah menyiapkan seperti itu. Salah satu tim yang membawa kayak masukan pemain di bawah U30 secara diam-diam atau namanya bukan karyawan atau pemain bola atau gimana, itu sanksinya apa Pak? Pasti dis. Makanya kita dari panitia mencoba berusaha untuk men-screen lebih ketat lagi nanti di DST yang Anda kirim. Jadi itu seperti itu, makanya besok yang perlu saya tekankan lagi
pada saat sebelum pertandingan setiap pemain yang sebelum pertanding wajib membawa KTP asli dan ID card yang asli seperti itu. Jadi saya juga nggak kepingin kecolongan nyelundupno bahasa Mas ya. Jadi verifikasi dan screeningnya lebih ketat lagi biar nggak ada kecolongan lagi lah. Saya juga nggak mau di mata teman-teman juga nggak jelas, nggak curang, nggak insya Allah nggak, teman-teman juga nggak ada niatan seperti itu. Mohon maaf, kita sebagai tuan rumah juga ikut bertanding. Ini tadi karena nanti di pembukaan ada pimpinan kami gereja yang hadir ya. Mungkin nanti di plot kolom A1 sudah diisi PCS. Jadi kita nunggu kita musuh siapa. Jadi mohon pengertiannya rekan-rekan semua bahwa kita nanti ingin main di pertandingan pertama karena ada pimpinan kita yang hadir. Jadi pengertiannya gitu. Jadi kita nanti di A1 nanti apa itu lawannya nanti kita yang ikut lihat. Seperti itu Mas, setuju ya? Sepakat ya? Oke, makasih. Dilanjut Mas Andika. Baik, terima kasih Pak Diono atas penjelasannya terkait tadi diskusi yang disampaikan. Lanjut, sekarang kita akan lakukan pengundian untuk menentukan bagian kompetisi siapa dan siapa yang akan dilawankan pada hari-hari pertandingan. Oke, jadi kita akan mengundi A2 Pak ya. Posisi A2. Jadi posisi yang akan melawan PCS pada hari Selasa tanggal 28. Yayasan nih. Bang DKI, PCS lawan Bang DKI di pertandingan pertama di lapangan A. Ada perwakilan dari Bang DKI? Enggak ada. Oh, enggak ada. Bang DKI ya, Sudah Pak ya? Oke. Cilik Mas. Bang DKI kok. Bang DKI dan PCS pada hari yang pertama. Lanjut ke A3, Bapak M. Ilham Dari Petrokimia. Apa ya? Tolong bantu Mas. Tolong. A3 Yayasan. Petrosida. Selanjutnya Bapak Lipo. Lipo enggak beneran. Sofian, Bapak Sofian. Lanjut Bapak Sofian. Oh, GCS. GCS. Bapak Rudini atau Pak Rudini mengambil. Gerak. GCS. Selanjutnya Bapak Satria dari KID. KID monggo. Jasa Tania. Pada selanjutnya teman smelting, PT smelting izin. Mungkin dibalikkan siapa smelting ngambil? Panitia aja. Pak Soleh. Ayako. PT Kayaku, Petrokimia Kayaku. Ya. B1 di bawah Mas. Nah, monggo. Mas Ari. Bapak Ari Suprapto. dia. Santai Mas. PT KID, Bapak Apa tuh Yudi GCS? apa itu? BRI. PGM Petrogami juga. Selanjutnya untuk B4 Pak Nanang dari GCS. Pak Nanang dibantu. Dibaca Pak Nanang. BNI, Bang BNI. Langsung di BNI. BNI melawan PGM pada Selasa. Selanjutnya Bapak Abi Rizal dari Indonesia. Siapa? Smelting. B5 smelting.
Smelting melawan senyum aja dari tadi senyum sama yang YouTube ini nanti masuk YouTube. KPG. AJG untuk Jordan Beja AJG. Kan 3PG belum muncul ya? Sudah. Bank Mandiri dapat B, nunggu hasil pertandingan BRI dan KID. Oke? Satu lagi Mas Rizal mungkin. Benny bantu, tinggal satu lagi. Mas Dimas AJG ambil. Petro lebih. Iya, Petro lebih. Sorry Pak. Oke. Untuk seksi acara dan kurang dulu ya. Nanti kita lanjut untuk bahas teknis. Sampai melawan